Ya, selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di konten saya yang semoga dengan video ini kita semua bisa menjadi paham dan mengerti tentang pentingnya apa itu kehidupan dan apa itu pikiran. Karena selama ini masih banyak orang-orang yang eh, merasa lebih dari segalanya, tapi secara logika belum bisa menerjemahkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah sistem, tapi sebelumnya perlu diketahui dulu bahwa sistem adalah sebuah komponen, susunan komponen ataupun unsur yang saling bekerja sama untuk menentukan sebuah tujuan tertentu. Seperti halnya sebuah contoh yaitu sistem pada manusia. Ada jantung, ada paru-paru, dan lain-lain yang berfungsi untuk menjaga sistem hidup manusia. Ada juga sistem pemerintahan yang terdiri dari yudikatif, eksekutif, dan legislatif untuk menjaga suatu tatanan negara. Dan juga satu lagi ada contoh yaitu sistem pendidikan yang terdiri dari guru, pelajaran, dan lain-lain. Dan sekarang kita yang harus pertanyakan adalah apakah sistem itu ada yang menjalankan? Jawabannya ya pasti, karena sebuah sistem tidak akan berjalan tanpa ada yang menjalankan. Sebuah sistem butuh sesuatu yang menjalankan, entah itu manusia, mekanisme alami, algoritma, atau bahkan kekuatan metafisik. Kalau tidak, sistem itu cuma kumpulan komponen mati yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan pertanyaan kali ini, bagaimana kalau sistemnya baik, tapi dijalankan oleh orang yang tidak kompeten, dan apa yang akan terjadi? Bayangkan kamu punya mobil mewah dengan sistem mesin tercanggih, tapi yang menyetir adalah orang yang tidak bisa menyetir. Apa yang terjadi? Pasti mobil itu bisa saja rusak, nabrak, atau bahkan membahayakan orang lain. Begitu juga sistem hukum yang adil kalau dijalankan oleh hakim yang tidak jujur atau tidak paham hukum, hasilnya tetap ketidakadilan. Sistem pendidikan yang bagus kalau guru dan pejabatnya korup atau malas belajar tetap melahirkan generasi bodoh. Sistem demokrasi kalau rakyatnya apatis dan pemimpinnya haus kekuasaan, tetap saja rakyat akan sengsara. Seorang tokoh filsuf pernah berkata, negara akan rusak jika dijalankan oleh orang yang tidak tahu tentang kebaikan dan keadilan. Karena itu, dalam bukunya The Republic, Plato ingin negara dipimpin oleh filosofer king, raja yang juga seorang filsuf, agar sistem yang baik bisa diterapkan oleh orang bijak. Dari sini kita bisa menyimpulkan sistem tanpa pelaksana yang kompeten hanya ilusi keadilan. Yang rusak bukan hanya hasilnya, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem itu sendiri. Di dalam suatu negara, banyak sistem yang dijalankan oleh orang yang inkompeten. Mereka hanya memikirkan keinginan pribadi dengan dalih memikirkan rakyat. Mereka pakai sistem seolah-olah demi rakyat, tapi sesungguhnya demi hasrat pribadi, kekuasaan, uang, jabatan, atau bahkan gengsi. Rakyat cuma jadi alat legitimasi, dijadikan angka statistik atau jargon kampanye. Dalam hal ini saya pernah membaca dari tokoh politik klasik seperti Niccolo Machiavelli yang pernah menyindir sebuah sistem.
dan sebuah penguasa, yaitu dengan kata-kata sebagai berikut. Penguasa tidak perlu selalu baik, yang penting tampak baik. Dan itulah yang banyak terjadi. Mereka bicara soal rakyat di depan kamera, tapi di belakang meja bicara soal proyek, kontrak, dan kepentingan pribadi. Akibatnya sistem pendidikan rusak karena jabatan diisi bukan karena kompeten, tapi karena dekat. Sistem kesehatan amburadul, anggaran dikorupsi, rakyat menderita, dan lain-lain. Negara dengan sistem yang baik sekalipun, jika dijalankan oleh orang yang buruk dan inkompeten, akan tetap menghasilkan penderitaan bagi rakyatnya. Rakyat cuma ditipu lewat jargon demi rakyat, padahal sebenarnya demi memikirkan perut mereka sendiri. Lalu, efek-efek apa saja yang akan terjadi jika sistem yang sudah benar dijalankan oleh orang-orang yang inkompeten? Yang pasti, sistem jadi gagal fungsi. Karena sistem itu dirancang untuk menghasilkan tujuan tertentu. Kalau pelaksana sistem tidak paham cara kerjanya, atau tidak punya kapasitas, maka prosedur akan dilanggar, aturan akan dimanipulasi, dan tujuan sistem meleset. Akhirnya sistem yang seharusnya mensejahterakan, malah menindas. Seperti contoh sistem kesehatan gratis, tapi pelaksana di lapangan malas, pilih kasih, atau korup, rakyat tetap susah berobat. Itu adalah sebuah contoh. Entah itu nyata atau tidak, tapi itu hanya sebuah contoh. Berikutnya, rakyat akan kehilangan kepercayaan. Kalau berkali-kali sistem diterapkan tapi hasilnya buruk karena orang inkompeten, rakyat pasti akan menjadi apatis. Dan kritik dianggap sia-sia, kepercayaan publik pun hancur. Bahaya besar karena sistem sosial dan politik butuh legitimasi dari rakyat. Kalau rakyat sudah tidak percaya, yang muncul adalah anarkisme, ketidakpatuhan, dan krisis sosial. Selain daripada itu, potensi korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang akan semakin banyak terjadi. Dan orang inkompeten cenderung takut digeser, mengamankan posisi dengan menghalalkan segala cara, membentuk lingkaran orang yang tidak kompeten lain dengan asal loyal. Dan ini melahirkan budaya patronase dan kroni. Sistem jadi ajang bagi-bagi kekuasaan, bukan melayani rakyat. Dari situ seperti akan menimbulkan kemunduran moral dan budaya. Ketika rakyat melihat sistem dipimpin orang bodoh tapi rakus, lama-lama moral publik ikut turun. Orang baik jadi malas berbuat baik, orang cerdas enggan masuk ke sistem, masyarakat terbiasa dengan ketidakberesan. Akhirnya norma-norma publik pun hancur dan negara bisa runtuh dari dalam itu sendiri. Sejarah mencatat banyak kerajaan, kekaisaran, atau negara modern hancur bukan karena serangan luar, tapi karena sistem dipegang orang-orang yang salah. Contoh yang mudah seperti keruntuhan kekaisaran Romawi karena banyak penguasa yang tak kompeten, hanya peduli kekuasaan. Dan Uni Soviet, birokrasi penuh orang loyal tapi bodoh, akhirnya ekonomi dan sosial runtuh. Dari sini kita bisa menyimpulkan sistem itu ibarat pedang yang tajam. Di tangan pendekar bisa melindungi, di tangan orang yang bodoh bisa membunuh dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Karena itu, dalam negara bukan hanya sistem yang harus baik, tapi siapa yang menjalankan jauh lebih penting. Dari situ muncul pertanyaan, lalu apa yang harus kita lakukan jika suatu sistem dijalankan oleh orang-orang yang kurang kompeten atau inkompeten? Ya, yang pertama pasti tingkatkan kesadaran
dan literasi kritis. Jangan biarkan diri kita dibodohi jargon-jargon manis. Belajar cara kerja sistem di negara ini. Pahami bagaimana pendidikan diatur, siapa yang pegang kekuasaan, bagaimana uang rakyat dikelola. Semakin banyak orang paham, semakin sulit para pemegang kekuasaan bermain seenaknya. Karena orang bodoh itu mudah ditipu, tapi orang kritis bikin penguasa gelisah. Dari situlah kita harus berani bersuara, bukan berarti harus demo besar. Tapi mulailah dengan mengedukasi, kritik sopan di media sosial, diskusi di tongkrongan, sekolah, keluarga, atau bahkan lingkup-lingkup di tempat-tempat tertentu, dan gunakan hak suara yang bijak, karena diam berarti membiarkan ketidakadilan harus terus hidup. Sistem buruk bukan alasan kita ikut buruk, justru itu alasan kita harus jadi lebih baik. Kalau kita tidak bisa ubah sistem menjadi besar, maksud saya kalau kita tidak bisa ubah sistem besar, setidaknya kita bisa ubah lingkungan kecil kita. Jadi api kecil yang bisa membakar semangat perubahan di sekeliling itu akan lebih baik. Sistem sebaik apapun jika dijalankan oleh tangan yang salah hanya akan jadi alat pembantaian harapan. Mereka bicara atas nama rakyat, tapi kenyang di atas penderitaan rakyat itu sendiri. Dan kita terlalu lama diam, terlalu lama membiasakan ketidakberesan seolah-olah itu nasib. Ingatlah, batu karang yang kokoh pun hancur karena tetesan air yang tak berhenti. Maka meski kecil, suara kita harus tetap hidup. Karena jika hari ini kita biarkan orang-orang bodoh memegang kendali, esok negeri ini tak lagi butuh penjajah. Kita yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Beranilah bicara, karena diam itu bukan pilihan orang merdeka. Terima kasih.